Bupati Jember, Muhammad Fawaid, yang sering disapa Gus Fawaid, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah, Pemda, dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja rentan di Kabupaten Jember. Pernyataan ini disampaikan Gus Fawaid saat menggelar launching program Lingkaran Cinta dan Cinta Petani, yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, TPHP, Kabupaten Jember. Dalam acara tersebut, Gus Fawaid mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, program pembangunan yang telah direalisasikan Pemda Jember adalah yang terbesar dalam 4 dekade terakhir. Bahkan, program pembangunan tahun ini tercatat sebagai sejarah baru bagi Kabupaten Jember. Gus Fawaid mengungkapkan, salah satu pencapaian utama yang disoroti adalah jaminan perlindungan sosial bagi puluhan ribu pekerja, yang dalam hal ini mencakup buruh tani, petani, nelayan, dan pekerja rentan lainnya. Pencapaian ini terwujud melalui program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Jember tersebut menjelaskan bahwa Pemda Jember hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya pekerja rentan. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk menanggung iuran bagi para pekerja tersebut, yang pada tahun 2025 tercatat mencapai 82.093 orang. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai kalangan, antara lain 40.300 buruh tani, 19.474 pekerja sosial keagamaan, 10.000 petani pangan dan hortikultura, 9.484 pekerja rentan desa, 2.000 nelayan tangkap, serta ratusan pedagang keliling. Gus Fawaid menambahkan bahwa pada 2025 ini, Pemkab Jember mencatatkan angka partisipasi terbesar dalam 3 tahun terakhir. Hingga 10 Desember 2025, total dana manfaat yang telah terserap mencapai 17,8 miliar rupiah, dan diperkirakan akan menyentuh angka 20 miliar rupiah pada akhir tahun. Gus Fawaid juga menjelaskan bahwa bantuan perlindungan sosial tersebut sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja di Jember, yang menjadi prioritas Pemda. Selain program perlindungan sosial, Gus Fawaid juga menyoroti pencapaian dalam sektor pertanian, yang menjadi fokus utama Pemda Jember. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Jember harus kembali menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur. Menurutnya, hampir 70% infrastruktur pertanian di Jember sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, fokus Pemda saat ini adalah memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak dan memberikan alat produksi yang lebih modern. Dalam upaya mendukung sektor pertanian, Pemda Jember telah menyalurkan berbagai bantuan fisik, diantaranya 169 unit mesin prapanen, 111 unit mesin pasca panen, 644 ton pupuk berbagai jenis, 8.728 pohon benih hortikultura, 33.800 bibit perkebunan, dan bantuan untuk 24.292 hektar tanaman pangan. Gus Fawaid menjelaskan bahwa total nilai bantuan yang telah diberikan mencapai 73,5 miliar rupiah, yang merupakan akumulasi dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah. Tak hanya itu, Gus Fawaid juga aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk memastikan berbagai program pembangunan di Jember dapat berjalan dengan lancar. Ia mengungkapkan bahwa perbaikan jalan di seluruh Kabupaten Jember membutuhkan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah. Gus Fawaid menyadari bahwa jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD, target tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konektivitas udara melalui Bandara Jember yang akan mempermudah koordinasi birokrasi dengan pemerintah pusat, sehingga dapat membawa anggaran pembangunan ke Jember. Gus Fawaid optimistis bahwa pada 2026, pembangunan infrastruktur dan sektor pangan di Jember akan semakin masif, sejalan dengan visi besar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Gus Fawaid menegaskan bahwa Pemda Jember tidak hanya berbicara, tetapi juga memberikan bukti nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Jember harus maju, Jember harus lebih baik, ujar Gus Fawaid dengan penuh keyakinan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.